Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat cegah semuanya. Kembali kita berjumpa lagi hari ini di acara diskusi kita dengan BNN Kabupaten Mandailing Natal ya. Sobat-sobat cegah semuanya, bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita semuanya bagi yang beragama Islam bisa menyambut bulan Ramadan, melaksanakan ibadah semaksimal mungkin. Mudah-mudahan kita bisa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sobat-sobat cegah ya, kembali bersama dengan saya Faridah, penyuluh narkoba ahli muda BNNK Mandailing Natal. Silahkan bergabung dengan Instagram BNN, info BNN _cup__ Mandailing Natal untuk menyaksikan acara live kita pada hari ini ya. Nah, sobat-sobat cegah semuanya, kita pada hari ini akan mengambil tema tentang sehat ya. Jadi sehat ini sebenarnya bisa didefinisikan sesuatu yang sangat lumrah. Banyak orang yang menganggapnya adalah sesuatu yang sangat enteng ya, tapi jangan heran, untuk sebagian orang sehat itu bisa merupakan sesuatu yang sangat mahal sekali. Nah, sobat-sobat cegah semuanya juga pasti tahu bagi kelompok yang mana ya, bagi kelompok yang mana yang menganggap bahwa sehat ini merupakan sesuatu yang sangat mahal sekali ya, yaitu bagi kita yang banyak memiliki penyakit dan kelemahan maupun kelainan pada tubuh ya. Nah, sebenarnya sobat-sobat cegah ya, kenapa kita membahas mengenai sehat ini pada hari ini, itu erat kaitannya dengan masalah penyalahgunaan narkotika ya. Penyalahgunaan narkotika itu yang paling pertama dan yang paling awal rusak itu adalah masalah kesehatan. Nanti akan kita bahas kembali, bisa jadi di pertemuan berikutnya, kesehatan mana yang paling pertama dirusak oleh narkoba. Yang jelas kesehatan kita itu pasti akan terganggu di saat tubuh kita dimasukkan zat narkotika ya. Nah, sebenarnya sobat cegah semuanya ya, undang-undang kita ya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan itu menyebutkan bahwasanya sehat itu merupakan kondisi sehat secara fisik ya, kemudian mental, spiritual, dan sosial ya. Jadi ada 4 pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ini, kategori barulah seseorang tersebut dikatakan sehat ya. Apa sajakah itu ya? Menurut undang-undang, sehat itu adalah merupakan kondisi sehat baik secara fisik, kemudian mental, kemudian spiritual, dan sosial ya. Nah, jadi keempat kriteria ini mesti terpenuhi barulah seseorang dikatakan sehat ya. Nah, jadi tidak hanya dia terlepas dari dari penyakit maupun yang lain halnya ya. Oke, kita sampaikan dulu apa menurut undang-undang tentang definisi sehat tersebut ya. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ya, tentang kesehatan, menyebutkan bahwasanya sehat itu adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis ya. Jadi selain dari aspek fisiknya, mentalnya, spiritual, dan sosial, dia juga harus mampu hidup secara produktif, secara sosial dan ekonomis. Yaitu sebenarnya definisi sehat itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Nah, kalau kita mau menambahkan referensi kita lagi secara definisi dunia, yaitu dari Organisasi Kesehatan Dunia menyebutkan bahwasanya sehat itu adalah suatu keadaan yang sempurna baik secara fisik, mental, dan sosial, serta tidak hanya bebas dari penyakit ataupun kelemahan. Sebenarnya pada dasarnya sama ya, bahwa sehat itu
harus sehat fisik, sehat mental, sehat spiritual, dan sehat sosial. Ya itu dia. Yang empat ini harus ada dulu, barulah seseorang tersebut bisa hidup produktif, ya, kemudian terbebas dari penyakit dan segala sesuatu kelemahannya gitu. Nah, kemudian sobat-sobat cegah semuanya, apa sih sebenarnya yang dikatakan dengan sehat secara fisik gitu? Sehat secara fisik itu artinya adalah memiliki badan yang sehat dan bugar. Berbeda, ada sedikit perbedaan antara sehat fisik dengan maksudnya sehat dengan bugar, ada tambahannya gitu. Ya, kalau kita merasa bugar misalnya, kita tetap bersemangat, selalu bersemangat melaksanakan setiap aktivitas gitu. Dan apabila ada kegiatan ataupun tugas tambahan di luar tugas sehari-hari kita masih tetap punya energi tambahan, punya semangat yang bagus untuk tetap melaksanakan tugas tambahan tersebut. Itu maksud dari bugar. Nah, sementara kalau dia sehat secara jiwa ataupun mental, itu ada lagi beberapa kategorinya, ya. Salah satu contohnya itu adalah dikatakan seseorang tersebut sehat jiwa apabila dia merasa senang, dia memiliki perasaan yang senang dan bahagia, ya. Kemudian mampu menyesuaikan diri dengan kehidupan yang sehari-harinya, ya. Misalnya kalau saya contohnya, fungsi saya selain dari pegawai, saya juga memiliki fungsi di rumah sebagai seorang ibu, ya. Nah, saya mampu menyesuaikan fungsi saya sebagai ibu dan sebagai pegawai misalnya. Itu merupakan salah satu kemampuan penyesuaian diri yang merupakan salah satu indikator untuk sehat jiwa. Itu dia. Ya, jadi karena stres pekerjaan ini juga termasuk salah satu faktor seseorang yang memicu untuk penyalahgunaan narkotika, maka penyesuaian diri terhadap fungsi kita yang banyak ini itu merupakan salah satu faktor pendukung untuk menyelamatkan seseorang ataupun menghindarkan seseorang dari penyalahgunaan narkotika gitu. Ya. Sebelum kita lanjutkan sobat-sobat cegah semuanya, kalau ada yang kurang jelas atau yang hendak didiskusikan atau ada mungkin saran, silahkan dituliskan di kolom komentar, kita akan mendiskusikannya kembali ya. Nah, kemudian apalagi sebenarnya maksud dari sehat mental ataupun sehat jiwa ini ya. Salah satunya lagi yaitu dapat menerima kelebihan dan kekurangan dari diri masing-masing. Ya. Setiap manusia, ya, kita sama-sama tahu setiap manusia itu pasti ada kelebihannya dan ada kekurangannya. Ya. Si A berbeda dengan si B. Kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh si A itu pasti berbeda dengan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh si B. Ya. Nah, jadi apabila seseorang tidak mampu menerima dirinya, kelebihan dirinya dan kekurangan dirinya, ini akan nanti terjadi masalah. Ya. Kita dikatakan sehat secara mental ataupun sehat secara jiwa apabila kita mampu menerima kelebihan dan kekurangan kita. Ya, di saat kita mampu menerima lagi alasan-alasan harus difahami oleh remaja sehingga dia mampu ataupun mau meninggalkan kelompoknya tersebut. Ya.
Nah, kemudian banyak juga di antara penyalahgunaan narkotika ini itu disebabkan alasannya karena agar terlihat keren atau biar mudah bergaul dan segala macamnya. Nah, bisa kita perhatikan bahwasanya ketidakmampuan seseorang menerima kelebihan dan kekurangannya ini akan memicu dia untuk menyalahgunakan narkotika. Nah, pemecahan masalahnya bagaimana? Ya, kembali ke poin yang kedua tadi, bahwasanya sehat secara jiwa itu adalah kemampuan diri, mampu kita menerima kelebihan dan kekurangan diri masing-masing. Ya. Nah, bagi adik-adik remaja pun ya jangan khawatir ya. Kalau kamu misalnya tidak ada yang mengatakan kamu keren, enggak masalah. Ya kenapa? Selama kamu seperti tadi memiliki badan yang sehat, memiliki jiwa yang sehat, mampu berhubungan dengan orang tua, adik, dan sosial yang sehat, kemudian fungsinya sebagai siswa ataupun di sekolah tidak ada masalah, itu sudah cukup ya. Tidak perlu lagi bernarkotika atau tidak perlu lagi mencoba narkoba yang paling umum atau yang paling banyak disalahgunakan di daerah kita adalah ganja misalnya ya. Jangan lagi adik-adik semuanya tergiur untuk mencoba ganja hanya karena pengen diakui keren atau hanya karena pengen masuk ke suatu kelompok. Ya, jangan lagi itu yang menjadi alasan kamu untuk menyalahgunakan narkotika. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan kembali. Apalagi hal-hal yang lainnya yang menjadi kriteria untuk sehat jiwa ini, ya, yaitu seseorang dikatakan sehat jiwa apabila dia mampu melakukan kegiatan yang bermanfaat. Ya, perlu kami sampaikan bahwasanya penyalahgunaan narkotika itu jelas tidak bermanfaat. Maka jauhilah penyalahgunaan narkotika sehingga kita memiliki kesehatan secara mental ataupun sehat jiwa. Ya, itu dia. Kemudian apalagi tambahannya yaitu sehat secara sosial. Ya, sehat secara sosial artinya seseorang itu mampu menjalin hubungan baik dengan orang lain. Ya, sehat sosial tersebut adalah seseorang mampu menjalin hubungan baik dengan orang lain. Ya, setidaknya dia mampu berkomunikasi secara sopan ataupun etis. Ya, kemudian itu sudah memenuhi kriteria untuk sehat secara sosial. Ya, itu dia rekan-rekan cegah semuanya, sobat-sobat cegah semuanya. Ya, kesimpulannya untuk diskusi kita hari ini, ya sudah kita sampaikan bahwasanya ya dari keempat kriteria ini, baik sehat secara fisik, kemudian mental, kemudian spiritual dan sosial, ya, ini harus semuanya memenuhi agar kita mampu hidup 100%, ya, mampu produktif dan mampu bahagia. Ya, kami ulangi. Atau mungkin ada yang mau disampaikan atau hendak diberikan saran oleh sobat-sobat cegah semuanya, silahkan dituliskan di kolom komentar ya. Oh iya, satu lagi ya, yaitu tentang sehat spiritual. Sehat spiritual ini rekan-rekan semuanya, yaitu adalah kita mampu memiliki hubungan dengan Sang Pencipta ataupun aspek agama, ya, spirit. Itu maksud dari sehat secara spiritual, ya. Nah, rekan-rekan cegah semuanya dimanapun Anda berada, ya, perlu kami sampaikan bahwasanya sudah kita jelaskan tadi bahwasanya dari semua baik yang paling kita utamakan pada hari ini adalah sehat secara fisik, kemudian sehat secara mental, kemudian spiritual dan sosial. Ini semuanya ini menuntun kita pada pada petunjuk agar menjauhkan diri dari penyalahgunaan narkotika, ya.
Baiklah rekan-rekan semuanya, mungkin di lain waktu kita akan berdiskusi tentang apa itu sebenarnya perbedaan antara sehat dengan bugar misalnya, atau sehat dengan sakit, mana batasannya gitu ya. Baiklah rekan-rekan semuanya, terima kasih kepada sobat-sobat cegah yang sudah bergabung pada acara live kita pada hari ini ya. Ada kita bacakan dulu yang telah bergabung dengan kita. Ini ada saudara kita, rekan kita, ada Budi Sakti Lubis, kemudian NST Nur Atika ya, Wendy Ilinasi, apa ini? Wendy Ili, nah Ilina Simarmata. Kemudian ada rekan-rekan kita dari Tarigan Nirwana 1978, ada Kholilah, ada Anna Dewi Pulungan. Kemudian rekan kita juga dari Info BNN Kabupaten Tapsel juga sudah bergabung. Terima kasih atas bergabungnya di acara kita ini. Karena tidak ada komentar, tidak ada pertanyaan, tidak ada saran, kita cukupkan diskusi kita pada hari ini. Ingat bahwasanya ya, jauhkan diri dari penyalahgunaan narkotika agar kita mampu hidup sehat ya, hidup produktif, agar kita mampu bahagia secara keseluruhan. Ya, sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyambungnya kayaknya enggak kan? Hah? Saya ya. Harus punya salah di Bu. Enggak ada. Cuma ini. Enggak ada cuma ini. Dari tadi apa ya? Cuma belum.